Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sajatibowo. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik analisis data kualitatif. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Sini saya memasukkan pendapat dari Jamal yang mengatakan penelitian itu menekankan proses dan memperoleh data melalui kontak yang intensif dan membutuhkan waktu lama di lapangan. Itu menurut Jamal. Terus yang kedua, ada Densey dan Lincoln. Mereka mengemukakan bahwa penelitian itu menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Itu sebenarnya ada juga pendapat dari ahli yang lain. Di makalah itu halaman 5. Saya mendapatkan sumber itu dari buku yang mengemukakan pendapat ahli dari Burns and Grove, Jamal tadi ada, Densey dan Lincoln tadi juga ada, Erikson sampai Spratly. Bisa dicek halaman 5 dan 6 di makalah yang saya buat. Jadi berdasarkan sumber yang saya temukan, itu dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian kualitatif itu adalah proses pengumpulan data yang mana data tersebut nantinya akan dijabarkan dengan sebagaimana mestinya dengan menggunakan metode yang sudah ada. Itu untuk pengertiannya. Masuk pada model analisis data kualitatif. Saya mendapatkan sumber ada 5 menurut Creswell. Yang pertama itu phenomenological research. Jadi phenomenological research ini peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi terhadap partisipan atau seseorang yang tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di hidupnya. Terus yang kedua ada ground theory. Ground theory ini peneliti melakukan penggalian data atau pencarian data itu dengan cara menarik generalisasi atau apa yang diamati secara induktif. Terus yang ketiga ada etnografi. Etnografi ini peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui metode observasi dan wawancara. Yang keempat ada case studies atau studi kasus. Jadi pada model ini case studies atau studi kasus ini peneliti mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian hingga aktivitas terhadap satu atau individu lebih. Terus yang kelima ada narrative research atau penelitian naratif. Jadi jenis penelitian ini peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data pengalaman hidupnya. Dan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan yang naratif, bentuknya naratif, dan memiliki kronologi. Itu untuk model analisis data kualitatif. Kita masuk pada metode yang digunakan. Metode yang dapat digunakan dalam meneliti atau penelitian kualitatif ini, itu yang pertama ada wawancara. Wawancara ini bisa dilihat juga di makalah, ada juga penjelasannya. Wawancara ini teknik yang dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh si narasumber atau partisipan. Yang kedua ada observasi. Observasi pada makalah saya menyebutkannya ada 3. Sebentar. Pada halaman 8. Yang pertama ada observasi partisipan ini, partisipasi. Terus yang kedua ada observasi tidak struktur, yang artinya proses observasi dilakukan tanpa menggunakan guide observasi atau penuntun lah, bisa dikatakan penuntun atau yang mengarahkan. Terus yang ketiga ada observasi kelompok, dilakukan dengan cara kelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Itu. Terus yang ketiga ada dokumen. Dokumen di sini contohnya ada laporan, catatan harian, artefak, foto, video, dan sebagainya. Jadi dokumen ini sifatnya tidak terbatas ruang dan waktu. Tentunya sangat memudahkan para peneliti untuk mencari data yang mungkin sudah terjadi di masa lampau. Jadi data tersebut tidak mungkin data tersebut diabadikan dalam bentuk dokumen. Terus yang keempat ada focus group discussion ini. Focus group discussion ini atau FGD ini adalah teknik
menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Jadi pada teknik ini, untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang berpusat pada permasalahan tertentu. Jadi harus ada diskusi antar kelompok terlebih dahulu untuk menemukan data. Selanjutnya kita masuk pada analisis selama pengumpulan data. Sebelum itu kita lihat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Yang kedua ada meninjau pustaka atau sumber. Lalu tujuan penelitian. Kita harus menentukan tujuan penelitiannya, untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Lalu pengumpulan datanya. Dan selanjutnya observasi. Dan yang berikutnya ada penulisan hasil penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian itu harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu meninjau pustaka dan menentukan tujuan penelitiannya. Setelah itu kita masuk pada pengumpulan data dengan dibantu observasi. Dan yang terakhir itu menuliskan hasil penelitiannya. Itu untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya kita masuk pada proses analisis data kualitatif menurut S. Nasution. Jadi menurut Nasution ada dua langkah atau dua proses. Yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Ini terdiri dari pemahaman terkait data yang akan dianalisis. Jadi kita harus memahami kaitannya atau apa yang berhubungan dengan data yang akan dianalisis. Terus kita bisa juga mempelajari hal yang dapat menunjang penelitian. Jadi sebelum terjun di lapangan itu kita harus mempelajari hal-hal apa yang dapat menunjang dari data yang kita dapatkan nanti di penelitian. Terus selanjutnya mengajukan usulan seperti tempat. Nah, tempat di sini itu adalah tempat dilakukannya penelitian atau bisa dikatakan lapangan. Jadi bisa juga dikatakan rumah atau tempat narasumber berada. Jadi sebelum melakukan penelitian itu kita bisa mengusulkan di mana nanti tempatnya. Jika dirasa tempat A misalnya, tempat A kok belum menciptakan atau memberikan data yang kurang akurat, kita bisa mengusulkan tempat yang B. Begitu dan seterusnya. Terus selanjutnya yang kedua itu analisis selama dan setelah di lapangan. Ini terdiri dari penggunaan metode yang di atas tadi seperti observasi dan sebagainya. Dan yang kedua pemastian data dari narasumber. Jadi kita harus memastikan datanya setelah kita mendapatkan data. Data ini benar-benar nyata atau benar-benar valid atau tidak, atau sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Jika tidak, nanti kita bisa mengajukan menanyakan lebih lagi kepada narasumber tersebut, atau opsi yang kedua yaitu mencari narasumber yang lain sesuai dengan data yang kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya kita yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Jadi si peneliti itu meninjau ulang di lapangan atau narasumber atau partisipan. Data tersebut itu valid atau tidak, atau ada perubahan dari data tersebut yang kemungkinan bisa berubah jika data tersebut itu benar-benar nyata adanya. Langkah-langkah dalam menarikan makna atau kesimpulan ini itu yang pertama membandingkan dan memeriksa ulang. Seperti yang saya katakan tadi, memeriksa ulang apakah ada perubahan dari data yang sudah didapat atau data di awal itu kurang valid, bisa digenah nih, kalau bahasanya digenah nih ke si narasumber. Yang kedua membuat generalisasi secara induktif atau apa yang diamati secara induktif. Terus yang ketiga
Ini menuliskannya menjadi laporan hasil penelitian. Ini bisa jadi langkah akhir dalam penelitian. Jadi jika sudah membuat penarikan kesimpulan, itu yang terakhir adalah membuatkannya menjadi sebuah laporan. Jadi itu tadi sedikit yang saya jelaskan tentang teknik analisis data kualitatif. Dan yang banyak kurangnya ya mohon maaf karena terbatas sumber dan sebagainya karena kondisi lagi pandemi. Tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.